Kita ke informasi selanjutnya. Polisi menyergap 7 pelaku kejahatan spesialis ganjal mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Kota Cimahi. Modusnya pelaku berpura-pura menolong untuk mengelabui korban saat hendak bertransaksi padahal mesin ATM sudah diganjal tusuk gigi. Polisi menyergap pelaku kejahatan spesialis ganjal mesin anjungan tunai mandiri ATM usai melakukan kejahatannya di salah satu minimarket di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung 30 Mei 2023 pada malam hari. Penyergapan dilakukan setelah tim reserse mobil Satreskrim Polres Cimahi melakukan pengintaian di beberapa lokasi yang menjadi sasaran pelaku. Sebelum ditangkap, sindikat ganjal mesin ATM yang berasal dari Lampung ini terekam kamera pengawas di salah satu minimarket di Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi. Di tempat tersebut, seorang warga melaporkan telah kehilangan uang 24 juta rupiah setelah bertransaksi di mesin ATM. Polisi akhirnya menangkap Rudi Febriadi alias Kapten yang diduga sebagai otak di balik rangkaian kasus ganjal mesin ATM di wilayah Jawa Barat dan Banten. Polisi kemudian bergerak ke Bale Endah, Kota Bandung, dan Tangerang untuk menciduk 6 tersangka lainnya. Saat digeledah, polisi menemukan puluhan kartu ATM, gunting, alat komunikasi, dan uang tunai 1 juta rupiah. Komplotan ini sudah 14 kali beraksi di wilayah Bandung Raya, Bogor, Bekasi, hingga Tangerang. Bermodalkan tusuk gigi dan kartu ATM palsu dan menggasak uang tunai hingga ratusan juta rupiah. Modus pelaku adalah dengan berpura-pura menolong untuk mengelabui korban saat hendak bertransaksi di mesin ATM. Padahal lubang mesin ATM sudah diganjal tusuk gigi. Saat korban meminta tolong, kartu ATM ditukar dengan kartu ATM palsu. Sementara pelaku sudah memegang kartu asli beserta nomor PIN kartu ATM milik korban, sehingga uang korban dikuras para tersangka dari ATM. Sindikat ini sudah beraksi sebanyak 14 TKP yang ada di wilayah Banten dan Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Raya, dan sudah bisa menjawab apabila nanti ada masyarakat yang mengalami kejadian serupa terkait dengan mengambil ATM dan ATM-nya itu tersangkut, tolong berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan adanya tawaran jasa dari orang lain. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ketahuan mencuri sebuah ponsel, seorang pemuda menusuk tetangganya sendiri di Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Tersangka tergerak membunuh korban karena takut dilaporkan ke polisi karena telah mencuri ponsel. Ambil gambar semuanya. Bersama tersangka lainnya, Ihin, pemuda berusia 34 tahun, digiring ke depan ruang Satreskrim Polres Sukabumi, Jawa Barat Selasa lalu. Warga Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi itu ditangkap setelah menusuk tetangganya sendiri dengan sebuah golok. Tindakan nekat itu ia lakukan karena seminggu lalu tersangka mencuri telepon genggam milik korban. Takut dilaporkan ke polisi, ia menyusun rencana pembunuhan. Sebelumnya, tersangka mematikan meteran listrik di rumah korban. Korban pun keluar untuk menyalakan kembali meteran listrik. Saat itulah dalam gelap tersangka langsung menusuk perut korban dengan sebilah golok hingga korban terkapar. Yang bersangkutan percobaan pembunuhan ini, modus operandinya adalah pada saat korban bersama istrinya berada di dalam rumah, tersangka I ini mematikan KWH meter atau meteran listrik daripada rumah korban. Kemudian menunggu bersembunyi sampai ada yang keluar. Pada saat korban I keluar dari pintu dan akan menyalakan KWH motor, KWH meter, pelaku menusukkan sebilah pisau ke bagian perut korban. Dan yang bersangkutan melukai korban dan korban dibawa ke rumah sakit ya. Teriakan korban sontak membuat tetangga lainnya bangun dan berusaha menangkap tersangka. Tersangka pun akhirnya dapat diciduk polisi setelah berusaha sembunyi di hutan. Beruntung korban selamat meski menderita luka di perut.
Tersangka dijerat pasal 362 KUHP mengenai pencurian dengan penjara 5 tahun dan pasal 380 KUHP tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Warga Sukarame, Kota Banjar Rabu lalu digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di dalam rumah yang terkunci. Belum diketahui pasti penyebabnya. Warga terpaksa mendobrak pintu rumah korban. Rabu siang, warga Mekarsari, Kota Banjar digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di dalam rumah dalam kondisi rumah terkunci sehingga harus didobrak paksa. Penemuan mayat ini diawali oleh warga yang mengetuk pintu rumah korban namun tidak kunjung ada suara menyahut. Kemudian warga mencoba melihat dari jendela yang terbuka. Ternyata korban sudah tergeletak di lantai dengan kondisi tertelungkup. Warga pun langsung mencoba membongkar paksa pintu rumah hingga akhirnya jebol. Saat ditemukan, korban dipastikan sudah meninggal dunia. Warga lalu mengevakuasi korban ke RSUD Kota Banjar untuk divisum. Pintunya dikunci dari dalam, terbuka, lalu ya Bapak RW itu petugas keamanan. Waktu dilihatin lagi ngapain di dalam itu tuh? Waktu dilihatin di dalam lagi ngapain itu? Oh, udah tergeletak. Itu pintunya dibongkar, paksa gitu kemana? Dibongkar. Itu nama korban siapa, Bu? Pak Kiming. Sebelumnya masih terlihat nggak Bu aktivitas di sini? Nggak tahu, saya emang nggak lihat. Korban diketahui bernama Mimin Kuspendi yang biasanya berjualan air mineral. Korban dikenal tinggal seorang diri di rumahnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Seorang pengurus sebuah panti asuhan di Kabupaten Kuningan tega mencabuli anak asuhnya yang masih di bawah umur hingga hamil. Sebelum melakukan tindakan bejatnya, pelaku mencekoki korban dengan obat tidur. Seorang pengurus sebuah panti asuhan berinisial E di Kabupaten Kuningan digiring ke unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Kuningan. Pria 61 tahun ini diringkus polisi lantaran tega mencabuli anak asuhnya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Perbuatan bejat pelaku terungkap karena korban saat ini tengah hamil 3 bulan dan melaporkan perbuatan pelaku kepada keluarganya. Kepada polisi, pelaku mengaku 3 kali mencabuli korban sejak September 2022 di panti asuhan yang dikelolanya. Modus pelaku mencabuli korban yakni dengan memberikan minuman yang sudah dicampur obat tidur, serta mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatannya. Akibat perbuatan pelaku, saat ini korban mengalami trauma dan gangguan psikis berat. Atas keterangan tersangka, memang si korban ini dilakukan persetubuhan ya, sebanyak 3 kali dan si korban mengalami trauma psikis serta hamil. Atas perbuatan tersangka ini si korban kami tahan dan melakukan proses penyidikan untuk segera disidangkan. Polisi masih melakukan pengembangan dan mendalami kemungkinan adanya korban atau pelaku lainnya. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.